Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa sekalian. Jumpa dengan pembelajaran dari Bahasa Indonesia untuk kelas 11 semester 1. Apakah kalian semua sehat? Ya, mudah-mudahan semua sehat. Baik anak-anak, silakan kalian persiapkan buku pelajaran bahasa Indonesia dari perpustakaan untuk kelas 11 itu yang berwarna coklat muda. Ya. Kali ini pembelajaran kita untuk semester 1 adalah tentang teks prosedur, ya. Walaupun di sini Ibu tayangkan beberapa bab ini untuk pembelajaran selama 1 tahun kalau masih ada daring, ya. Jadi kita mulai saja dari pembelajaran teks prosedur untuk bagian yang pertama atau bab 1. Nah, teks prosedur di sini tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada KD pertama ini adalah para siswa sekalian dapat mengungkapkan pernyataan umum dan tahapan-tahapan melakukan kegiatan secara lisan dengan intonasi dan nada yang jelas atau secara tertulis lah di sini, ya. Jadi kalian nanti dapat menuliskan pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam prosedur melakukan sesuatu kegiatan, ya. Nah, sebelum ke sana tentu kita harus tahu dulu apakah itu teks prosedur, ya. Teks prosedur itu adalah teks yang berisi langkah-langkah melakukan suatu kegiatan, ya, atau mengerjakan sesuatu yang dijelaskan secara berurutan. Nah, itu yang dimaksud dengan teks prosedur. Jadi teks prosedur, saya ulangi, adalah teks yang berisi langkah-langkah mengerjakan sesuatu yang dijelaskan secara berurutan. Nah, itu definisi daripada teks prosedur. Sementara tadi KD pertama kita adalah para siswa dapat merancang pernyataan umum. Para siswa mengonstruksi informasi berupa pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Itu tujuan pembelajaran kali ini yang akan kita capai. Ya, silakan dibuka buku paketnya, ya, di halaman 7. Nah, di halaman 7 itu ada bab 1, ya. Kemudian halaman 8 di sana dimunculkan dalam menyusun teks prosedur ada skema atau bagan. Nah, yang akan kita pelajari pertama adalah mengonstruksi informasi dalam teks prosedur. Nah, di situ terungkap tujuan pembelajaran kita, ya, dengan jelas di halaman 9 itu. Pada kegiatan 1, ya, di sini kita membaca atau kita lihat, ya, ada bacaan tentang cara menghidupkan komputer. Ada gambarnya di situ, kita sedang belajar komputer, ya. Kemudian di halaman berikutnya, halaman 10, ya, di halaman 10 itu ada bagian pernyataan umum, ya. Nanti kan kalau di dalam struktur itu dimulai dengan pernyataan umum diikuti dengan tahapan-tahapan. Nah, pernyataan umum ini adalah bagian awal dalam bentuk paragraf ataupun kalimat-kalimat, ya. Di halaman 10 itu misalnya pernyataan komputer merupakan salah satu perangkat elektronik dan seterusnya, ya, sampai kata dengan benar, ya, menghidupkan komputer dengan benar. Itu termasuk bagian pernyataan umum. Jadi pernyataan umum berisi penjelasan tentang apa itu komputer. Dari tadi prosedur menggunakan komputer, ya. Komputer harus dijelaskan dulu. Nah, kita kan akan melaksanakan bagaimana tahapan menggunakan komputer. Nah, jadi harus kita jelaskan apa itu komputer. Nah, setelah itu baru ikutilah langkah-langkah berikut. Nah, ini merupakan bagian tahapan-tahapan dalam menggunakan komputer. Nah, disitu dijelaskan dari nomor 1 sampai nomor 5. Itu pada teks yang pertama. Sedangkan pada teks yang kedua, di sini ada cara mematikan komputer. Nah, kalau tadi menghidupkan komputer, ya, sekarang mematikan komputer. Tetap dimulai dari penjelasan atau pernyataan umum, ya. Setelah selesai digunakan, komputer harusnya dimatikan agar tidak menyala terus
Sama seperti prosedur menyalakan komputer, cara mematikan komputer juga merupakan prosedur agar komputer tidak cepat mengalami kerusakan. Itu termasuk bagian pernyataan umum. Dilanjutkan dengan ikuti langkah-langkah yang benar di bawah ini. Nah, mulai dari nomor 1 sampai nomor 8 itulah langkah-langkah mematikan komputer. Nah, supaya komputer tidak rusak setelah kita gunakan, harus kita matikan. Jadi di sini sudah cukup jelas ya bahwa pada KD yang pertama ini kalian harus bisa merancang pernyataan umum dan membuat tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Itulah pembelajaran yang kali ini akan kita pelajari. Nah, di sini banyak contoh ya sebenarnya dalam buku kalian bisa pelajari. Silakan nanti untuk pembelajaran KD pertama ini kalian jawab tugas 1 ya, tugas halaman 11 itu nomor 1 sampai 7 kalian catat jawabannya, dan juga tugas halaman 12 ya, tugas halaman 12 itu nomor 1 dan 2. Kalian hanya menunjukkan manakah bagian yang termasuk dalam pernyataan umum. Kemudian yang nomor 2-nya itu carilah bacaan tentang perintah melakukan perbuatan. Sebenarnya contoh ini kalian bisa lihat dalam buku ini juga. Jadi untuk mengerjakan tugas halaman 12 ini kalian bisa ambil contoh, misalkan lihat berwawancara kerja ya. Kalian foto, kemudian kalian tentukan mana bagian pernyataan umum dan mana tahapan-tahapannya. Nah, ini. Atau begini sajalah supaya lebih mudah pekerjaan kalian. Kalian gunakan halaman tugas 1 halaman 15 saja. Ya. Tugas 1 halaman 15 itu kalian membaca teks prosedur tentang wawancara kerja. Ya. Di sana ada identifikasi prosedur tersebut dengan kalimat-kalimat singkat ya. Ya, dimulai dari pertanyaan nomor 1, pernyataan umum. Mana yang termasuk pernyataan umum? Kalian tuliskan kalimatnya. Kemudian tahapan-tahapannya dengan kalimat-kalimat singkat saja. Jadi Ibu ralat ya, tugas yang harus kalian kerjakan setelah mempelajari teks prosedur ini adalah tugas 1 halaman 15. Mulai dari nomor 1 kemudian sampai nomor 3 saja dulu ya. Jadi yang kalian kerjakan nomor 1, 2 sampai 3 dari tugas 1 halaman 15. Nah, tugas itu setelah kalian kerjakan, kalian foto di HP, kemudian kirim ke grup kelas. Nanti grup kelasnya mengirimkan tugas tersebut ke nomor WA Ibu ya, supaya Ibu dapat menilai pekerjaan yang kalian kerjakan. Mudah-mudahan penjelasan ini cukup bisa dipahami. Artinya tentu kalian harus mempersiapkan dulu, meminjam buku dari perpustakaan. Mudah-mudahan sudah semua ya. Tadi dipelajari dari bab 1 itu halaman 8, baca ya contoh-contohnya di situ. Kemudian tugas yang harus kalian kerjakan itu tugas di halaman 15. Jadi bukan yang halaman 12 ataupun yang lainnya ya. Halaman 15 sekali lagi yang dikerjakan itu nomor 1, 2 dan 3 saja. Ya, jadi yang nomor selanjutnya itu nomor 4 sampai 8 jangan dulu dikerjakan. Nah, tugas itu kalian tulis ya. Kemudian kalian foto ya, kirimkan melalui WA, kirim ke grup kelas. Nah, nanti grup kelas itu oleh Rosalia akan dikirim ke Ibu dan Ibu akan bisa melihat apakah tugas yang saya berikan dikerjakan, seperti apa hasilnya ya. Terima kasih. Sampai di sana dulu pembelajaran kita pada pertemuan awal ini. Mohon maaf barangkali ada kata-kata yang kurang jelas dan kurang berkenan ya. Mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang akan lebih jelas lagi pembahasan materi yang kita pelajari ya. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.